Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah sempat surut, banjir kembali merendam ribuan permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai. Anggota BRIMOB yang sedang bertugas mencari korban hilang di Sibolga justru tak sengaja menemukan jenazah ibunya. Puluhan korban bencana alam dari Kabupaten Bener Meriah Aceh tiba di Medan. Ya, curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran sungai di Kabupaten Serdang Bedagai kembali meluap. Akibatnya ribuan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai kembali terendam banjir. Seakan tak pernah berhenti, air bah kembali merendam ribuan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai. 2 kecamatan yaitu Serampah dan Kecamatan Beringin terendam air hingga ketinggian 1 meter. Sebelumnya pada hari Minggu lalu, 10 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Meski sempat mengalami penurunan, namun kini ribuan rumah kembali terendam akibat tingginya curah hujan. Perahu kini dijadikan sarana transportasi. Meter lah ya, ya meter. 1,5 meter setengah. Meter setengah lah gitu. Ada niat ngungsi Bu, enggak? Ada sebagian Banyak, sebagian ada yang ngungsi. Ada juga. Ibu ini ngungsi enggak? Ngungsi. Berapa yang ngungsi tapi di apa? Di musola apa? SMK itu posko kami. Kalau bantuan Bu udah ada enggak diterima? Ada. Inilah di posko makannya. Apa harapannya Bu ke pemerintah Bu? Ya itulah biar cepat surut gitu rumahnya biar tenang nggak kebanjiran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah mendirikan sebanyak 13 tenda pengungsian dan dapur umum di 2 kecamatan yang terdampak bencana. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengirimkan bantuan di seluruh posko pengungsian, khususnya di 2 kecamatan terparah, yaitu di Kecamatan Serampah dan Kecamatan Beringin. Meski sempat mengalami penurunan, Rabu pagi ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai kembali terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyalurkan bantuan yang difokuskan di 2 kecamatan yang terparah, yaitu Serampah dan Kecamatan Beringin. Selain sembako, bangkaran siap saji yang diperuntukkan untuk seluruh penerima MBG juga akhirnya disalurkan untuk mencukupi kebutuhan makanan warga di pengungsian. Hari ini kunjungan kita ke Tanjung Beringin, tadi di Desa Mangga 2 dan di Desa Nagur. Kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Dan tadi juga ada bantuan dari STG terkait masalah yang diberikan MBG untuk masyarakat. Pak, ada berapa kecamatan Pak yang terendam banjir? Sekarang tinggal 2 yang jadi fokus utama kita di Serampah dan Tanjung Beringin. Khususnya hari ini yang masih menjadi titik banjir ada di Tanjung Beringin. Meski warga sudah mengungsi di lokasi pengungsian, namun masih banyak warga yang memilih bertahan di dalam rumah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Hampir sepekan terendam banjir, ratusan rumah warga yang terdampak berada di 2 desa Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai mulai terserang penyakit. Dari 300 warga yang berobat, banyak korban banjir yang menderita penyakit diare, demam, dan gatal-gatal. Aku bilang rumah. Ratusan warga terdampak banjir khususnya di 2 desa Kecamatan Serampah dan Beringin, Rabu pagi mulai terserang penyakit. Mereka menjalani pengobatan di posko kesehatan yang terletak di 13 lokasi posko pengungsian. Sekitar 300 korban banjir telah mendapat layanan kesehatan di posko-posko ini. Sudah banyak yang berobat, penyakitnya gatal-gatal, ada yang mencret, demam, batuk. Itu rata-rata anak-anak atau orang dewasa? Semua usia. BPBD Kabupaten Serdang Bedagai sudah mendirikan sebanyak 13 tenda pengungsian dan dapur umum di beberapa lokasi pengungsian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.
Pemerintah mengirimkan 50 ton beras untuk masyarakat Aceh yang masih terisolir akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Pengiriman dilakukan lewat jalur laut. Ya, sebanyak 50 ton beras dari pemerintah pusat diberangkatkan menggunakan KRI Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut di Dermaga 104 Belawan, Kota Medan. Ribuan mie instan, telur, serta obat-obatan yang juga akan diberangkatkan untuk korban bencana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau persiapan pengiriman yang akan memakan waktu 18 jam melalui jalur laut menuju Lok Semawe dan 5 jam menuju Idirayek Aceh yang menjadi lokasi banjir dan longsor terisolir akibat putusnya jalur darat. Kita tentu bergerak di semua sektor. Kami sendiri, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu punya tugas utama untuk segera menggerakkan, mendorong kementerian-kementerian di bawah kami, di bawah koordinasi kami, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk segera mengirimkan alat-alat berat, ekskavator, loader, dan semua yang bisa segera membantu membersihkan sisa-sisa longsor, kemudian sekaligus segera menghubungkan jalur-jalur yang terputus. Ya, anggota BRIMOB yang sedang bertugas mencari korban hilang akibat bencana alam di Sibolga, Sumatera Utara justru tak sengaja menemukan jenazah ibunya. Berhari-hari anggota BRIMOB itu menanti kabar sang ibu yang hilang kontak. Belasan personel BRIMOB Polda Sumatera Utara ini sedang bertugas mencari jenazah korban bencana alam di wilayah Sibolga Utara. Jenazah wanita ditemukan bersama material yang tersapu banjir bandang. Salah satu anggota BRIMOB menyadari jenazah yang ditemukan itu adalah ibundanya yang sudah berhari-hari hilang. Meski duka menusuk kalbu, anggota BRIMOB itu mengevakuasi jenazah ibunda dibantu oleh rekan-rekannya. Jenazah sang ibu anggota BRIMOB itu adalah satu dari ratusan korban yang dilaporkan hilang akibat bencana alam di wilayah Sibolga. Belum pulih dari dampak bencana banjir dan longsor, para pengungsi di Sibolga Utara dilanda kepanikan saat terjadi gempa magnitudo 5,0 yang berpusat di wilayah barat daya Mandailing Natal Selasa malam. Gempa mengguncang ketika para pengungsi sedang menunggu bantuan. Namun para pengungsi mulai bisa tenang saat mendapat informasi gempa tak berpotensi tsunami. Jangannya kuat nggak tadi? Kuat lah, karena masih trauma juga kayak. Kepanikan pengungsi juga terjadi di Tapanuli Selatan. Gempa yang terasa di beberapa titik menyebabkan ratusan pengungsi keluar dari posko. Iya, gempa pas tidur dibangun langsung. Agak kuat tadi, Bang? Lumayan lah, Pak. Nggak tahu gimana keadaannya tadi. Menurut data BNPB hingga Rabu pagi, jumlah korban tewas akibat bencana alam di wilayah Sumatera Utara telah menembus angka 301 orang. Sementara jumlah korban hilang 163 orang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.